Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas besar kami yang terdiri dari desain grafis, copywriting, dan juga perilaku konsumen. Kali ini kelompok kami membahas UMKM yaitu nasi goreng Mas Gondrong. Ya, next. Ya, dan ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afrija Albani, yang kedua ada saya sendiri, Dimas Firmansyah, yang ketiga ada Fa Agesti, yang keempat Rizkullah, yang terakhir ada Raffiansyah. Nah, di sini materinya itu ada 3 dari mata kuliah. Yang pertama desain grafis, dia akan menjelaskan tentang UMKM tersebut, desain thinkingnya, makna pada desain, desain result. Untuk copywritingnya, dia membahas media copywriting, teknik copywriting, dan hasil analisis. Serta untuk materi perilaku konsumen, di sini dia membahas subkultur atau mikrokultur yang menjadi target konsumen UMKM, profil konsumen, mengaktifkan identitas konsumen melalui elemen desain, serta bahasa atau narasi untuk mempengaruhi konsumen. Oke, kita masuk ke brand story ya. Berawal pada tahun 2000, nasi goreng Mas Gondrong lahir dari sebuah ide sederhana, menciptakan bisnis kuliner yang relevan dan dekat dengan hati masyarakat. Bermula dari sebuah gerobak keliling, Mas Gondrong dengan penuh semangat dan dedikasi melayani pelanggan di sekitar daerah Pengadegan, Jakarta Selatan. Di tengah perjalanan, tahun 2004 menjadi momen penting bagi nasi goreng Mas Gondrong. Setelah 4 tahun berpindah-pindah lokasi, akhirnya Mas Gondrong memutuskan untuk menetap di tempat yang strategis dan mudah dijangkau, yaitu di depan Masjid Jami Darul Mukhtar. Keputusan ini membawa stabilitas dan kedekatan dengan pelanggan setia, menjadikan lokasi ini sebagai titik ikonik yang melekat pada merek. Dibangun dengan cinta, kerja keras, dan cita rasa yang otentik, nasi goreng Mas Gondrong kini menjadi lebih dari sekedar hidangan. Ia adalah simbol kenangan, rasa nyaman, dan kehangatan bagi para pelanggannya. Dengan resep yang khas dan layanan penuh keramahan, Mas Gondrong berhasil menciptakan sebuah pengalaman kuliner yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat Pengadegan dan sekitarnya. Yang membuat nasi goreng Mas Gondrong istimewa adalah kehadirannya yang dirancang untuk semua kalangan, dari pekerja kantoran, pelajar, mahasiswa, hingga keluarga yang ingin menikmati makan malam sederhana. Semua diterima dengan tangan terbuka. Harga yang terjangkau dengan kualitas rasa yang luar biasa menjadikan nasi goreng ini sahabat semua orang, tanpa memandang status ataupun latar belakang. Bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Mas Gondrong, yaitu kejujuran, pelayanan tulus, dan kesederhanaan yang selalu memikat hati. Setiap bumbu yang digunakan adalah wujud perhatian terhadap kualitas, memastikan setiap sajian terasa istimewa bagi semua pelanggan. Kini, nasi goreng Mas Gondrong telah menjadi bagian dari cerita hidup banyak orang, dari pekerja yang mampir setelah seharian bekerja, hingga keluarga yang menikmati momen santai bersama. Setiap piring nasi goreng menyimpan kehangatan dan semangat yang terus terjaga. Dari Pengadegan untuk semua, nasi goreng Mas Gondrong, cita rasa otentik yang selalu dikenang. Next, kita masuk ke design thinkingnya. Yang pertama ada empathize. Langkah utama adalah memahami pelanggan. Kita perlu mengetahui apa yang mereka inginkan dari nasi goreng. Proses ini dimulai dari observasi, mengamati bagaimana pelanggan memilih nasi goreng. Apakah mereka cenderung suka rasa pedas, topping tertentu, atau bahkan kemasan yang praktis. Yang kedua di sini ada define. Setelah memahami pelanggan,
Langkah berikutnya adalah merumuskan masalah utama yang perlu kita selesaikan. Masalahnya seringkali berpusat pada kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Sebagai contoh, beberapa masalah yang ditemukan mungkin adalah bahwa pelanggan ingin nasi goreng yang segar namun cepat saji, tidak suka terbatasnya pilihan topping, atau menginginkan kemasan yang tidak mudah bocor saat dibawa pulang. Yang ketiga di sini ada ide. Tahap ini adalah saat menjadi kreatif. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, kita mulai memikirkan berbagai solusi. Ide-ide yang muncul dapat mencakup inovasi rasa nasi goreng, seperti menambahkan varian unik, misalnya nasi goreng keju, nasi goreng rendang, atau versi vegan untuk pelanggan yang tidak mengkonsumsi daging. Selain itu, kita dapat menawarkan topping yang beragam, mulai dari ayam suwir, sosis, udang, hingga topping premium seperti daging wagyu untuk kemasan. Untuk kemasan, kita bisa menggunakan desain yang ramah lingkungan, menarik sekaligus fungsional, misalnya kotak nasi goreng yang dapat dijadikan piring. Yang terakhir ada prototype. Setelah ide-ide terbaik dipilih, langkah selanjutnya adalah membuat prototipe atau versi awal dari produk. Kita bisa mulai dengan mengembangkan menu yang berisi beberapa pilihan rasa dan topping. Misalnya, menyediakan tiga kategori utama: nasi goreng klasik, nasi goreng premium, dan nasi goreng spesial. Kemasan juga bisa dirancang sesuai kebutuhan. Misalnya, mencoba menggunakan kotak berbahan kertas tebal yang tahan minyak, desain yang menarik, dan mencerminkan branding produk yang kita miliki. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava. Oke, kita masuk ke desain. Pertama kita konsep logo. Logo nasi goreng ini mencerminkan identitas dari UMKM tersebut. Dengan elemen utama maskot seorang pria gondrong yang sedang memasak menjadi representasi dan dapat memberikan sentuhan personal serta menciptakan kesan akrab di mata pelanggan. Lingkaran hitam melambangkan harmoni, sementara kombinasi warna kuning, muda, dan hitam menciptakan kesan ceria dan profesional. Tipografi tebal mempertegas nama brand serta menunjukkan komitmen dan pengalaman dalam menyajikan nasi goreng yang berkualitas. Nah, setelah desain logo, kita masuk ke filosofi logonya. Maskot pria gondrong. Rambut panjang atau gondrong melambangkan kebebasan, kreativitas, dan keunikan, serta mencerminkan gaya khas yang berbeda dari kompetitor lainnya. Aktivitas memasak mewakili fokus pada kualitas dan keahlian dalam menyajikan nasi goreng terbaik. Tulisan sejak tahun 2000 memberikan pesan tentang konsistensi, pengalaman, dan keberlanjutan bisnis yang sudah berjalan lama. Lalu kita masuk ke analisis logo. Yang pertama itu ada identitas yang kuat. Nama brand dan maskot membuat logo mudah diingat. Terus juga kesederhanaan. Elemen desain minimalis tetapi tetap komunikatif. Cocok untuk branding di berbagai media. Lalu ada warna yang menarik. Kombinasi warna cerah dan netral membantu menarik perhatian tanpa terlalu mencolok. Lalu kita masuk ke efektivitas logo. Yang pertama itu tuh meningkatkan brand awareness, maskot dan nama unik menciptakan daya tarik emosional dan mudah diingat oleh pelanggan. Kedua, meningkatkan trust atau kepercayaan. Tulisan sejak 2000 itu menunjukkan pengalaman yang dapat menarik pelanggan baru. Yang terakhir ada meningkatkan relevansi. Ilustrasi pria memasak dan tulisan nasi goreng langsung mengkomunikasikan jenis produk yang ditawarkan. Kita masuk ke kemasan produk. Konsep desain dari kemasan. Desain kemasan ini mencerminkan
identitas dari nasi goreng Mas Gondrong dengan elemen khas seperti logo simpel, warna biru, dan bertuliskan logo halal. Kemasan ini dapat digunakan untuk semua varian menu yang dijual oleh UMKM tersebut. Jenis kemasan yang digunakan pun menggunakan material yang ramah lingkungan dan juga memiliki lapisan tahan minyak untuk menjaga kebersihan. Nah, kita masuk dalam filosofi kemasan. Yang filosofi dari kemasan tersebut yang pertama yaitu adalah ramah lingkungan. Penggunaan bahan biodegradable mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan sehingga meningkatkan citra positif. Yang kedua, praktis dan fungsional. Kemasan dirancang agar mudah dibawa dan nyaman digunakan untuk pelanggan. Terus ada yang terakhir, personal dan berkesan. Detail seperti ucapan terima kasih pada kemasan memberikan sentuhan personal, membuat pelanggan merasa dihargai. Oke. Selanjutnya ada analisis kemasan. Analisis kemasan dari produk nasi goreng Mas Gondrong itu uh, berpadu dengan estetika, dengan desain menarik yang membedakan dengan produk kompetitor lainnya. Lalu juga kemasannya ini fungsionalitas kemasannya dapat menjaga nasi goreng agar tetap hangat dan juga meningkatkan pengalaman pelanggan dalam makannya. Terus juga ada nilai tambahannya, informasi di kemasan seperti rekomendasi menu menciptakan peluang untuk meningkatkan penjualan. Efektivitas kemasan meningkatkan daya tarik pelanggan, cenderung memilih produk dengan kemasan menarik dan profesional. Meningkatkan kesadaran merek, kemasan dengan logo dan desain unik membantu pelanggan mengingat merek. Meningkatkan loyalitas, sentuhan personal seperti ucapan terima kasih dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan. Kita poster iklan. Poster adalah wajah usaha di media promosi. Desain harus mencerminkan karakter nasi goreng Mas Gondrong yang ramah, lezat, dan khas. Poster harus sederhana tetapi efektif, tanpa elemen yang berlebihan. Ini memastikan pesan utama mudah dipahami dalam beberapa detik. Filosofi dan desain pada poster. Gambar produknya menampilkan nasi goreng yang tampak lezat untuk menggugah selera dan menciptakan hubungan emosional. Judul besar. Fungsi dari judul besar itu memastikan pesan utama terlihat jelas dan menarik perhatian dalam waktu singkat. Dan juga warna merah untuk energi kelezatan, kuning untuk kehangatan dan kebahagiaan, hijau untuk kesegaran. Harga diletakkan dengan tegas mencerminkan transparansi dan daya tarik produk. CTA mendorong pelanggan untuk segera bertindak seperti membeli atau memesan. Efektivitas dalam poster menarik perhatian. Visual dan warna harus memikat dalam 3-5 detik pertama. Jelas dan informatif. Jadi pembaca langsung memahami pesan utamanya tanpa perlu berpikir panjang. Mendorong tindakan. Poster dirancang untuk menghasilkan respon seperti pembelian atau kunjungan ke lokasi. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang pembuatan logo, kemasan, dan poster di aplikasi Photoshop. Untuk membuat logo UMKM ini, kami pertama-tama menggunakan layer warna.
yang sudah diinginkan oleh pemilik UMKM tersebut, yaitu warna kuning agak keorenan. Kedua, kami juga kami menambahkan teks nasi goreng dengan font Berlin Sans yang menggunakan teknik free transform warp. Setelah itu kami juga menambahkan teks bawahnya, yaitu nama UMKM tersebut, itu Nasi Gondreng Mas Gondrong, yang berdiri sejak tahun 2000. Nah, untuk kami menggunakan free pick premium untuk mendapatkan logo orang dan lingkaran di belakangnya tersebut. Kami juga sedikit mengedit warnanya agar tampak agak retro. Oke, sepertinya itu saja. Itu saja yang telah kami lakukan untuk membuat logo UMKM tersebut. Oke, untuk selanjutnya adalah desain kemasan dari nasi goreng Mas Gondrong, di mana pada desain ini terdapat 10 layers dan 2 grup. Dan di sini kenapa kami mengkombinasikan warna coklat dan warna biru tua? Karena warna biru tua sendiri ini memiliki kesan yang profesional dan juga banyak digunakan di brand-brand atau produk-produk makanan premium. Dan juga di mana warna biru tersebut menonjolkan kualitas dari produknya. Dan untuk desain prosesnya di sini bisa dilihat di layers. Pertama ada logo halal, kedua ada main logonya, lalu grup dari sisi produknya, dan lalu ada shadows-nya. Ini logo halalnya, dan ini untuk main logonya. Ini untuk grup sisinya, ini untuk sisi sebelah kiri, dan ini untuk wave, ini untuk sisi tengahnya, lalu ini ada kotaknya. Dan untuk shadows, di sini saya menggunakan 3 shadows, di mana shadow pertama ini saya hanya menggunakan opacity-nya sekitar 50% saja. Ya. Lalu untuk shadows yang kedua, saya menggunakan opacity-nya 100 agar terlihat lebih strong. Dan untuk shadows yang ketiga ini, saya untuk menggunakannya untuk sisi sebelah kiri. Lalu ini adalah background-nya. Mungkin itu untuk desain kemasan nasi goreng Mas Gondrong. Oke, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang editing dari poster nasi goreng. Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan mengcopy color dari editing logo sebelumnya, yaitu dengan warna kekuningan juga dengan color fill, dan juga saya di mana warna kuning sini saya ganti menjadi warna keorenan. Selanjutnya saya membuat teks nasi goreng. Teks nasi goreng dengan font Britannic bold. Dan langkah ketiga saya membuat rectangle warna merah untuk bawahan potongan warnanya supaya lebih elegan menambahkannya. Next. Seperti biasa saya menggunakan teks supaya poster menarik untuk dilihat bagi para calon pembeli. Terus ada gambar nasi goreng yang telah saya download di FreePic. FreePic ada label IG. Ada label elemen harga untuk lingkaran harga. Sendiri saya diambil dari FreePic juga.
Ada teks tentang nominalnya, nominal harga dari nasi goreng spesial 20.000. Terus ada icon WhatsApp untuk memperjelas CTA-nya, gimana sih bisa dihubungi, gimana sih cara mesan nasi goreng tersebut lewat Paster, ini bisa hubungi WA ini. Itu yang terakhir ada IG, icon IG juga, di mana di sini ada informasi tentang UMKM yang kami teliti untuk iklan dari poster tersebut. Teksnya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari proses editing. Mohon maaf apabila kurang jelas dari penjelasan saya dan kelompok kami. Terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya adalah teknik copywriting, di mana di postingan gambar tersebut itu menggunakan teknik AIDA dalam penerapannya. Karena ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama itu attention. Kami mempersembahkan kemasan tersebut yang tidak hanya menarik, tetapi juga ramah lingkungan adalah sebagai kalimat pembuka yang menarik attention karena menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Lalu interest, menggunakan bahan yang dapat diatur ulang. Kalimat ini membuat ketertarikan karena memanfaatkan bahan daur ulang. Lalu ada desire, rasakan manfaat dari kemasan baru ini. Kalimat ini menunjukkan keinginan untuk konsumen membeli. Lalu action, jangan lewatkan kesempatan ini, di mana menunjukkan kalimat agar melakukan tindakan pembelian. Lalu untuk selanjutnya di postingan gambar tersebut menggunakan teknik PAS, di mana metode copywriting dimulai dengan menyebutkan masalahnya, lalu memperburuk masalah agar lebih emosional, kemudian baru menawarkan solusi dari produk tersebut. Untuk problemnya, adanya kalimat masalah mengenai nasi goreng spesial bikin kamu balik lagi. Lalu untuk agitationnya, membuat kalimat emosional dengan kalimat menggoda, mendorong konsumen untuk membeli karena adanya banyak komponen yang tersedia di nasi goreng tersebut, seperti pilihan topping beragam, ada ayam, udang, sosis, atau keju. Lalu ada solutionsnya, menawarkan solusi dengan mengajak konsumen untuk menikmati rasa nasi gorengnya dan juga menyertakan nomor WhatsApp untuk pemesanannya. Lalu untuk media copywriting kami menggunakan TikTok dan Instagram. Lalu ada struktur captionnya untuk hook, mulai dengan pertanyaan-pertanyaan atau emoji yang memancing perhatian. Contohnya kayak uang nasi goreng rempah bikin perut keroncongan. Lalu ada emoji seperti orang sedang mengiler atau lalu siapa yang nggak tahan maksudnya gitu. Lalu untuk bodinya menjelaskan keunggulan produk dengan gaya santai dan relatable. Contohnya nasi goreng kami dimasak langsung setelah kamu pesan. Pakai bumbu rahasia yang bikin lagi. Cobain varian spesial, ada ayam suwir, sosis pedas, atau seafood segar. Lalu untuk CTA atau call to action-nya, agar audiens tahu langkah selanjutnya. Contohnya, pesan sekarang via DM atau klik link di bio. Untuk visual, menggunakan gambar close up nasi goreng dengan memperlihatkan detail topping dan warna yang menggoda. Lalu yang ketiga, hashtags. Kami memilih hashtag yang relevan untuk menjangkau lebih banyak audiens. Dan kami di sini juga menggunakan hashtag-hashtag yang umum seperti nasi goreng, UMKM, makanan enak, kuliner murah, dan FYP. Lalu untuk selanjutnya adalah hasil analisis konten copywriting, di mana untuk di sini saya ingin disclaimer dulu. Ini kenapa apa namanya datanya terlalu sedikit, mungkin tidak sesuai dengan konten postingan asli yang ada di Instagramnya nanti. Karena kami baru beberapa hari switch profile account kami dari
yang akun akun biasa ke professional account. Jadi datanya juga baru masuk juga. Dan untuk data-data yang ditampilkan ini adalah data-data yang 30 hari terakhir. Di mana yang pertama ada reach-nya. Reach ini di mana akun-akun yang melihat konten-konten Instagram kami. Di sini terdapat followersnya 4 dan non-followersnya 6. Lalu ada engagement. Di engagement ini di mana followers dan non-followers melakukan seperti likes, comment, share. Dan di sini juga menunjukkan followersnya 2 followers yang melakukan engagement dan ada 5 engagement yang non-followers yang melakukan engagement. Lalu untuk selanjutnya ada profile, di mana 30 hari terakhir ada 9 account yang mengunjungi akun Instagram kami. Dan lalu selanjutnya ada followers. Untuk saat ini akun Instagram kami ada 8 followers. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang materi untuk perilaku konsumen. Yang pertama ada materi subkultur atau mikrokultur yang menjadi target konsumen UMKM. Contohnya itu adalah subkultur mahasiswa dan pekerja muda di perkotaan seperti Jakarta Selatan yang memiliki gaya hidup aktif dan sering mencari makanan cepat saji yang enak, murah, dan mengenyangkan seperti nasi goreng. Kelompok ini cenderung menyukai makanan dengan rasa khas yang beragam serta mudah diakses pada malam hari, sejalan dengan aktivitas mereka yang kadang berlangsung hingga larut. Next, di sini ada profil konsumen. Profil konsumen itu kita perumpamaan adalah keluarga. Biasanya keluarga itu mempunyai single, tidak mempunyai pasangan, dan yang kedua ada mempunyai pasangan itu setelah menikah, tanpa punya anak, dan juga tanpa punya anak serta pasangan dengan anak. Dan mereka memiliki agama Islam rata-rata untuk menentukan halal atau tidaknya produk yang mereka beli. Lalu ada juga pengaruh komunitas, pengeluaran harian terbatas, memiliki preferensi untuk pengalaman makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Usianya biasanya dalam pembelian UMKM nasi goreng itu usianya sekitar 18 sampai 30 tahun. Bisa lebih rendah dari 18 tahun mungkin untuk kalangan anak-anak yang disuruh oleh keluarganya membeli nasi goreng tersebut. Lalu ada juga latar belakangnya mempunyai pendidikan, biasanya itu yang membeli adalah pelajar SMA, bisa mahasiswa, dan juga bisa pekerja. Serta latar belakang tentang pengeluaran harian yang terbatas namun memiliki preferensi untuk pengalaman makanan berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Waduh, ada your mic. Next, langsung saja mengaktifkan identitas konsumen melalui elemen desain. Yang pertama ada warna merah dan orange menciptakan kesan semangat dan mengunggah selera. Warna hijau untuk mencerminkan kesegaran dan kehalalan dari makanan tersebut. Lalu yang kedua ada simbol. Simbol menggunakan khas kuliner Indonesia seperti wajan atau api yang mewakili proses memasak nasi goreng. Yang terakhir ada desain logo, bentuk atau kemasan yang simpel namun modern dengan font yang mudah dibaca oleh generasi muda milenial sekarang ini. Dan yang terakhir ada bahasa atau narasi yang paling relevan. Bahasa menggunakan bahasa santai, gaul, dan
relatable seperti nasi goreng kekinian buat kamu yang lapar tengah malam. Lalu sertakan slogan yang menarik untuk didengar konsumen seperti nasi goreng Mas Gondrong Miau. Kenapa ada ini? Karena itu merupakan daya tarik tersendiri oleh penjual untuk menargetkan konsumen agar tertarik membeli barang tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon dimaklumkan.